Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo adik-adik, bersama saya Antika Fitri Sarjening Tias sebagai pembawa acara dalam kegiatan MPLS online SMA Negeri 3 Kediri. Sudah bersama kita narasumber Ibu Ulfa Muthoharoh sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Kediri. Beliau akan menyampaikan materi tentang etika komunikasi. Selamat datang Ibu Ulfa di channel YouTube OSIS Maga. Selanjutnya, kami persilahkan Ibu Ulfa untuk memaparkan materi. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Kak Antika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam damai untuk anak-anakku semua yang hebat, calon orang-orang sukses. Saya ucapkan selamat bergabung di SMA Negeri 3 Kediri. Semoga bisa, semoga jaya, semoga luar biasa. Baiklah, perkenalkan saya Bu Ulfa Muthoharoh, pengampu mata pelajaran PAI dan budi pekerti di SMA Negeri 3 Kediri. Bersama saya dalam beberapa menit ke depan akan saya paparkan materi tentang etika khusus yang erat kaitannya dengan bagaimana cara berkomunikasi, yaitu etika komunikasi. Etika komunikasi merupakan salah satu dari etika khusus karena membahas bagian tertentu dari kehidupan manusia. Adapun poin-poin penting yang perlu kita pelajari dari etika komunikasi diantaranya adalah tentang pengertian, tujuan, contoh, dan manfaat mempelajari etika komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentu kita tahu bahwa etika adalah termasuk hal mendasar dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi kita sebagai orang Indonesia yang sedari kecil sudah biasa diajari tentang sopan santun, tata krama, dan adat kebiasaan mengenai bagaimana harus bersikap dengan orang lain dan sebagainya. Baiklah, kita bahas dulu poin tentang pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran baik buruk tingkah laku manusia. Secara istilah, etika adalah sikap dan tingkah laku sebagai standar yang mengatur pergaulan manusia dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan pengertian dari etika komunikasi adalah mencakup segala nilai dan norma yang menjadi standar dan acuan manusia dalam berkomunikasi dengan orang lain. Etika komunikasi menilai mana tindakan komunikasi yang baik dan buruk berdasarkan standar yang berlaku. Perlu kita ketahui apa tujuan etika komunikasi. Tujuan etika komunikasi adalah membantu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk bertindak secara bebas tapi dapat dipertanggungjawabkan sehingga tercipta rasa saling menghormati dan menghargai. Belajar berkomunikasi artinya juga belajar berbahasa. Etika komunikasi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama adalah 1. Memulai pembicaraan. Dalam keseharian, kadang kita menemui di saat dimana kita harus atau ingin memulai pembicaraan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memulai pembicaraan adalah yang pertama, lihat keadaan calon lawan bicara, sedang sibuk atau terburu-buru ataukah tidak. Jangan sampai ketika orang dalam keadaan sibuk atau terburu-buru kita mengajak bicara sehingga lawan bicara kita menjadi tidak nyaman atau terganggu. Yang kedua, ramah dan sopan. Dalam menyapa, bagaimana supaya kita tidak terkesan dibuat-buat. Buatlah pertanyaan yang ya. Berikutnya, jangan hanya berbicara, tetapi dengarkan juga. Yang sering kita temui
komunikasi di sini diartikan dengan hanya bicara, tetapi mendengarkan adalah juga merupakan bagian dari komunikasi. Mendengarkan juga merupakan bentuk menghargai orang lain. Kemudian komunikasi yang kita temui di dalam kehidupan sehari-hari adalah komunikasi tatap muka atau komunikasi secara langsung. Tatap muka, dalam bertatap muka dengan orang lain, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, tatap mata lawan bicara. Bila mana kita menatap mata lawan bicara, maka lawan bicara merasa diperhatikan. Dan jika kita kesulitan untuk melihat atau menatap mata lawan bicara, maka lihatlah garis lurus yang sejajar dengan hidung. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi tatap muka adalah jaga intonasi dan kecepatan bicara. Bicara dengan suara yang stabil. Maksudnya di sini tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu pelan. Berikutnya, lontarkan pertanyaan. Jika kita setelah diajak bicara orang lain kemudian melontarkan pertanyaan atau pernyataan, itu merupakan pertanda bahwa kita memperhatikan lawan bicara kita. Kemudian bentuk komunikasi yang kita temui dalam keseharian adalah komunikasi lewat media massa. Dengan seiring pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi lewat media massa merupakan hal yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi lewat media massa? Yang pertama adalah perhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Misalkan dalam hal kita menulis WhatsApp ataupun dalam menulis SMS. Minimalisir tanda seru atau huruf besar semua. Kenapa hal ini kita minimalisir atau seharusnya kita hindari? Karena dengan banyaknya tanda seru ataupun huruf kapital semua itu akan terkesan bahwa kita dalam kondisi sedang emosional ataupun marah. Kemudian atur intonasi ketika komunikasi lewat media massa telepon. Berikutnya adalah pikirkan apa yang ingin kita tulis. Jangan membiarkan pesan orang tidak dibalas lama. Jadi apalagi setelah diketahui bahwa pesan kita sudah kita baca, jangan sampai kita tidak segera membalas. Jadi itu merupakan bagian dari etika komunikasi. Contoh lain dari etika komunikasi adalah yang pertama, penggunaan bahasa yang baik dan intonasi yang sesuai. Apalagi seorang siswa kepada bapak ibu gurunya. Ketika mengadakan komunikasi lewat WhatsApp misalnya, perhatikan bahasa yang akan kita sampaikan. Ketika kita mengetik huruf, perhatikan sedetil-detilnya. Jangan sampai terkesan kita tidak sopan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena kita berkomunikasi kepada orang yang kita muliakan, bukan kepada teman. Kemudian berikutnya, mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang. Selanjutnya, mengucapkan tolong ketika minta bantuan, dan mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan. Ini harus kita biasakan anak-anak. Kemudian mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan. Menghormati orang-orang yang lebih tua, dan mengurangi kebiasaan menyela ucapan orang lain. Jadi itu contoh lain dari etika komunikasi. Apa saja sikap yang mendukung efektivitas dalam komunikasi supaya komunikasi bisa berlangsung efektif? Yang pertama, hal yang mendukung adalah isyarat verbal. Verbal yaitu berupa kata-kata atau komentar singkat. Yang kedua adalah isyarat non-verbal, berupa mimik muka, tatapan mata, dan atau gerakan tubuh. Setelah kita mempelajari komunikasi, maka akan kita bermanfaat. Di antaranya, manfaat mempelajari etika komunikasi yaitu melancarkan komunikasi dengan orang lain. Berikutnya, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain, dan
diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang seharusnya. Kemudian memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, dihargai oleh orang lain karena kita menghargai mereka juga. Tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Apa akibatnya anak-anak jika kita tidak memahami etika komunikasi? Yang pertama, dapat terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan sebagainya. Dapat memperburuk hubungan dengan orang lain. Demikian paparan dari saya. Waktu akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Ulfa. Semoga bermanfaat bagi adik-adik. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Stay tune terus di akun medsos OSIS Maga. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, and share channel YouTube OSIS Maga. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan konten-konten terbaru dari kita. Sekian dari kakak, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.